Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menangis haru. Inilah yang akan kamu miliki di bulan Agustus. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek bersama-sama ya. Tapi ingat ya, buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita shuffle kartunya untuk energi kamu di bulan Agustus yang akan kamu miliki. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek. Di sini ada Fortune's Wheel, luck and right timing. Nah, inilah waktunya kamu akan mendapatkan keberuntungan. Kamu akan mendapatkan kemenangan ya di bulan Agustus. Ini sudah tanggal 1. Aku harap beberapa dari kamu semuanya akan ngerasakan keberuntungan itu akan mulai mendekat ke kamu ya. Mungkin saja di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Ya, itu waktu yang tepat kamu mendapatkan semua itu. Mungkin saja di awal bulan ini kamu mencoba untuk memperjuangkan. Contoh misalnya memperjuangkan pekerjaan ya, dimana kamu selama ini udah punya usaha tapi belum berkembang. Namun ternyata kamu ngerasa ada kesempatan, ada peluang. Terus kamu juga punya ide-ide yang cukup luar biasa yang bisa kamu tuangkan di dalam bisnisnya kamu, sehingga itu membuat ya bisnis kamu akan mulai berkembang. Misalnya kamu yang punya usaha kayak kayak jualan-jualan butik atau gimana gitu ya, atau mungkin kafe ataupun yang lainnya gitu ya. Dan disitu kamu juga, itu kan kita dalam bentuk promosi kan, marketingnya itu harus kamu kuatkan. Ya mungkin di situ ide kamu mulai cemerlang. Dimana mungkin kamu yang punya bisnis laundry, ya siapa yang laundry dengan kamu yang berlangganan 10 kali mungkin laundry sama kamu itu mungkin dapat bonus, dapat apa gitu ya. Intinya ada promo, intinya marketingnya kamu mainkan di sini. Ya sehingga ide baru kamu, ide cemerlang kamu itu akan menarik para pelanggan-pelanggan. Ya itu. Nah itu nantinya yang akan memulai suatu peruntungan kamu. Semoga aja di bulan Agustus ini banyak hal-hal baru yang akan kamu temui. Oke, semoga ya. Nah ini jika itu tentang finansialnya kamu, arti kata kamu akan mengalami suatu keberuntungan. Nah jika ini dalam suatu percintaan ya, aku melihat ya beberapa dari kamu akan ngerasa beruntung banget memiliki seseorang. Jika kamu yang sudah menikah ya, kamu merasa kayak inilah pilihan aku. Aku harus membuat hubungan ini makin meningkat. Ya, makin kayak saling memberi, saling menerima, saling mengerti satu sama lain. Itu yang harus kamu lakukan. Nah, jika di sini kamu yang single, ya, aku melihat kamu akan merasa beruntung banget. Dan akhirnya ya, di saat kamu bisa melepaskan masa lalu, melepaskan orang-orang yang toksik, disinilah kamu akan beruntung sekali dan akhirnya kamu akan menemukan yang terbaik. Nanti kita akan coba lihat ya di kartu tentang percintaannya kamu. Ini bacaan general kamu ya yang aku baca. Ini ada face on plenty, choice and their consequence. Nah, aku juga melihat berapa dari kamu di sini akan punya banyak pilihan ya. Kamu mulai berpikir ke depan. Kamu mulai berpikir punya planning gitu ya. Karena hidup ini memang harus punya misi dan visi. Kalau kita hanya bisa menerima saja yang Tuhan berikan kepada kita ya, tanpa kita bisa mengolahnya, ya yakinlah hidup kita akan stuck. Ya, kalau rezeki sih memang udah ada ya, rezeki makan itu udah ada dari Tuhan semesta alam. Tapi toh kita juga pengen kan, kita pengen hidup
mewah, atau kita pengen hidup bahagia, atau kita pengen punya mobil, punya rumah, atau punya tas branded ya. Nah, apa yang kita lakukan untuk memiliki itu semua? Ya usaha, ya kerja keras begitu. Nah, jadi ini kamu itu punya banyak pilihan. Jadi kamu itu akan bisa apa nih yang menjadi tujuan hidup aku? Apa visi dan misi hidup aku ke depannya? Nah, itu yang harus kamu fokuskan di sini. Oke, semoga aja nantinya di bulan Agustus kamu akan merasa bahagia banget. Ya, mungkin air mata yang keluar dari mata kamu itu adalah air mata kebahagiaan. Ya, dan aku juga melihat semua penderitaan kamu akan berakhir di sini. Jika kamu benar-benar mulai merubah mindset kamu, ya. Dan aku melihat kartu selanjutnya. Ini ada angka 23, ada angka 20, ada angka 60, ada angka 51 ya. Sesuaikan apakah ini angka keberuntungan bagi kamu? Ya. Nah, di sini ada voucher transpersonal. Nah, ini semua tentang diri kamu. Kamu yang bisa mengontrol, kamu yang bisa membawa diri kamu kepada situasi yang mana yang kamu mau, begitu, ya. Jadi bukan tentang siapa dan bagaimana dan apa yang ada di sekeliling kamu, ya. Tapi ini tentang diri kamu sendiri untuk bisa merubah keadaan ini. Karena di sini bisa jadi ya, kamu nantinya akan dibimbing, akan dituntun ya oleh energi yang memang Tuhan berikan kepada kamu. Dan kamu tahu, saat aku benar-benar merasa punya power, disitulah kamu harus bisa memanfaatkan segalanya untuk bisa merubah keadaan kamu. Oke. Nah, di sini ada limitless possibilities, star in the sky. Nah, aku melihat ya, mungkin selama ini kamu mencoba untuk mencari keseimbangan dalam hidup kamu. Kamu mencoba mencari kestabilan dan pada akhirnya itu akan kamu temui. Ya, mungkin saja dulunya kamu tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, kamu dijauhi oleh orang-orang, bahkan orang-orang tidak mau membantu kamu, tapi di sini kamu lebih sangat pengen mandiri gitu ya. Kamu ingin berdiri di kaki kamu sendiri tanpa bantu siapapun, dan ternyata Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu untuk bangkit. Nah, disinilah pada akhirnya di bulan Agustus kamu akan menemukan kestabilan dan keseimbangan dalam hidup kamu. Ya, hidup harus kita perjuangkan. Tidak boleh kita lemah ataupun menyerah begitu saja. Tapi kita harus berjuang untuk mendapatkan keseimbangan dan kestabilan. Oke? Kita akan coba lihat di sini dari kartu oracle juga. Apakah yang akan terbaca ya buat teman-temanku? Tentang general kamu dulu ya. Setelah ini kita akan baca tentang percintaannya kamu. Oke, 3 kartu untuk kamu. Oh. Ada 4. Kita jadikan bottom of the deck ya. Kartu terbanyak ada Chobit, protected from negative. Nah, ini kamu pada akhirnya akan dijauhi dari hal-hal negatif. Kamu akan dilindungi begitu. Sojourner, kamu mungkin akan merasakan adanya perjalanan singkat kamu yang memang ini maksudnya itu kayak apa ya? Perjalanan singkat ini mungkin tidak kamu duga, tidak kamu sangka, tanpa banyak proses yang panjang, kamu akan menemukan solusi dari semua masalah yang kamu hadapi. Ya, jadi bisa dikatakan di bulan Agustus kamu akan menemukan solusi untuk masalah yang kamu hadapi saat ini ataupun sebelumnya. Yang dulu mungkin sulit untuk kamu menemukan atau menyelesaikan masalah itu. Bahkan kamu ingin menyerah dengan keadaan. Tapi pada akhirnya ada hal-hal yang tidak terduga, ada hal-hal yang membuat kamu merasa kaget dan tidak menyangka. Tiba-tiba aja semua masalah yang kamu hadapi itu bisa terselesaikan. Mungkinkah di sini ada yang membantu, mungkin ada perlindungan dari Tuhan semesta alam, begitu ya. Oke, nah ini. Aku juga melihat ternyata selama ini kamu selalu menggunakan intuisi kamu untuk bisa merubah keadaan kamu ini, ya. Jadi kamu mungkin dulu tidak pernah untuk merasakan intuisi kamu. Ternyata dari intuisi kita lah kita bisa dituntun, bisa menemukan solusi, bisa menemukan jalan. Karena kamu berharap kepada manusia, itu akan sia-sia. Kita akan kecewa jika kita berharap kepada manusia. Tapi jika kamu berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan bantuan itu melalui intuisi kamu, melalui kata hati kamu. Yakinkan diri kamu bahwa Tuhan adalah selalu ada buat kamu. Oke? Nah, di sini ada spiritual love.
tentang cinta, ya mungkin saja beberapa dari kamu nantinya akan terkoneksi dengan seseorang yang memiliki suatu chemistry dengan kamu. Ada cinta yang begitu kuat, yang begitu dalam ya, antara kamu dan seseorang. Dan pada akhirnya takdir akan mempersatukan kamu dengan dia di sini. Oke? Jadi kamu jangan takut. Saat kamu menjadi single, yakinkan diri kamu, ya, tingkatkan nilai diri kamu. Jadilah seorang yang elegan, sehingga akhirnya nanti orang-orang banyak mencari kamu. Bahkan banyak yang tergila-gila nantinya. Ada target, a goal-oriented person. Nah, mungkin saja ada beberapa dari kamu yang dimanifestkan oleh seseorang, atau kamu yang memanifestkan seseorang. Ternyata target ini bisa terwujudkan, bisa tepat sasaran gitu loh. Jadi kalau kita benar-benar menginginkan seseorang, manifestkanlah, ya, targetkanlah. Caranya bagaimana? Di setiap doa kamu bilang, katakan nama dia, kamu sebut nama dia, kamu mintalah kepada Tuhan. Ya, itu cara kamu memanifestkan atau mentargetkan, ini orang harus menjadi milik aku. Ternyata ya kamu melakukan banyak hal untuk bisa memiliki dia. Oke? Kita akan coba cek dari kartu percintaan ya. Tadi secara general, semoga aja ya seseorang yang kamu targetkan atau yang menargetkan kamu ini akan dipertemukan oleh takdir. Oke? Kita akan coba cek apakah yang terbaca selanjutnya. Baik teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Kartu apakah yang akan muncul? Ya. Ada love call. Nah, di saat kamu merasa sendiri, di saat kamu kesepian, di saat kamu sudah meninggalkan seseorang ya, yakinlah suatu saat nanti cinta baru akan datang. Seseorang akan datang dengan cinta dia yang tulus kepada kamu ya. Aku merasakan di sini ada love call. Cinta itu merasa ya kayak memanggil kamu. Seandainya, kenapa? Karena tadi yang aku katakan, ada yang memanifestkan kamu, ada yang mentargetkan kamu. Mungkin di saat dia ya memfokuskan, mungkin setiap doa sebut nama kamu, terus dia selalu mikirin kamu, otomatis dong kamu merasa kayak terpanggil oleh cintanya dia. Disinilah nantinya ya mungkin seolah-olah ada cinta yang kamu lihat, dia mengekspresikan cintanya ke kamu, dan mungkin dia memberikan pesan kepada kamu bahwasanya aku itu mencintai kamu, aku suka sama kamu ya. Awalnya mungkin dari hal memikirkan saja, dan dia mencari tahu tentang kamu. Ada ya begitu. Dan atau begini, ada seseorang, mungkin kamu yang single nih. Jadi seseorang ini benar-benar mencari tahu tentang kamu karena dia itu sudah memikirkan kamu sejak lama, bahkan mencintai kamu sejak lama. Tapi dulunya bisa jadi dia tidak bisa mengatakan segala sesuatunya karena keterbatasan mungkin dari diri dia gitu ya. Tapi saat ini, saat dia benar-benar menjadi seseorang yang benar-benar layak gitu ya, dia mencoba untuk mengekspresikan cintanya ke kamu di sini. Oke, semoga aja ya. Semoga aja ada seseorang yang benar-benar tulus akan datang kepada kamu. Nah, memang terlihat jelas sekali kamu sudah mengakhiri sebuah hubungan dengan seseorang. Tetapi bisa jadi ini cinta baru atau seseorang yang sudah meninggalkan kamu, ternyata dia masih merasakan aja cinta terhadap kamu ya. Ada seperti itu. Mungkin saja. Dan akhirnya seseorang ini mungkin memanifestkan kamu lagi. Jika kamunya tidak menginginkan orang di masa lalu ya, bisa jadi ini orang baru ya. Karena di sini aku melihat ada cinta yang merasa terpanggil. Tetapi kalau aku sinkronkan dengan kartu berikutnya, ada the butterfly, ada next phase. Next phase ini arti kata ya kamu terhubung dengan lagi-lagi dengan orang di masa lalu, dari masa lalu, orang yang pernah terkoneksi dengan kamu ya. Ini yang terbaca. Jadi walaupun hubungan itu sudah berakhir, kamu sudah meninggalkan dia atau kamu sudah ditinggalkan, ternyata cinta itu memanggil dia kembali, cinta itu memanggil kamu kembali, sehingga akhirnya kamu dengan dia bisa bertemu lagi gitu ya. Nah, ini ada fase berikutnya yang akan kamu lewati ya. Di sini ada seed. Seseorang ini mungkin yang sudah meninggalkan kamu ya, dia akan datang lagi ke kamu di sini. Dia akan datang lagi ke kamu, dia akan mengejar kamu lagi. Ya, dia benar-benar seperti menyesal mungkin sudah menyakiti kamu, sudah meninggalkan kamu ya. Ternyata setelah terpisah dari kamu itu makin bersinar. Kamu itu makin menunjukkan taringnya gitu ya. Sehingga akhirnya membuat mereka itu tersadar kamu itu begitu berharga. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini. Dari kartu tarot ya, seperti apakah yang akan terbaca?
apakah yang akan terbaca untuk kartu tarot? Oke, fokus pada kartu ini ya, teman-temanku. 5 kita ambil ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Sama Cancer, Pisces, Scorpio. Ada di Hierophant, ada Taurus, ada Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ini Cancer, Chariot. Cancer kuat ya di sini ya energinya. Oke. Nah, kita lihat ya di sini. Mungkin saja di bulan Agustus ini akan ada suatu kebahagiaan. Kamu akan bertemu dengan seseorang atau beberapa orang, dan itu akan membuat kamu bahagia. Pertemuan ini mungkin singkat, nggak makan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan, berminggu-minggu, enggak. Bahkan berjam-jam, enggak. Bahkan ini cuman pertemuan singkat banget, tapi membuat kamu dengan dia itu bahagia. Bisa jadi pertemuan ini nantinya yang membuat dia mulai mencintai kamu. Oke? Seseorang sudah meninggalkan kamu, ternyata di saat dia melihat kamu kembali, bertemu dengan kamu kembali, cinta itu makin mulai tumbuh lagi, sehingga membuat dia itu mulai mendekat gitu ya. Dia mulai mencari kamu karena ada keadaan yang galau. Ada Four of Cup di sini ya. Ini menggambarkan kegalauan, kejenuhan dalam dirinya dia. Mungkin saja setelah dia meninggalkan kamu, dia begitu galau, dia begitu kesepian, dia merasa tersiksa batinnya ya. Ini jadi kalau tentang kesehatan di sini aku juga melihat. Nah, mungkin kamu nantinya jangan terlalu banyak mikir. Jangan terlalu baper juga gitu ya. Karena jika kamu baper terhadap seseorang, itu akan merusak mental kamu, merusak hati kamu ya. Mood kamu juga akan rusak. Intinya biasa aja, kalaupun ada orang mengekspresikan cintanya ke kamu ya, ya udah kamu enjoy gitu ya. Karena nantinya kamu di sini tidak ingin ribet. Ya pada dasarnya kamu ini memang orang yang tidak ingin ribet, tidak ingin memikirkan hal yang berat-berat karena bikin pusing begitu ya. Jadi kalau kesehatan kamu akan menyadari sendiri. Oh, aku butuh apa? Aku maunya apa? Gitu ya. Aku butuh istirahat, ya kamu istirahat. Kamu akan pahami itu, ya. Tapi di saat kamu galau dengan cinta, di sini nantinya kamu mungkin ngerasakan sebentar aja. Tapi di sini kamu akan mulai bisa tahu, ya. Oh, ini nggak baik. Aku melamun, aku termenung, aku kesepian. Aku akan merubah keadaan ini gitu loh. Jadi kamu itu akan merasakan bisa merubah semuanya, ya. Ada Ace of Cup. Nah, ini ada sebuah cinta, mungkin ada sebuah kesempatan akan terjadi. Mungkinkah dengan pertemuan ini tadi, di mana kamu yang sudah menjadi single atau kamu sudah saling meninggalkan, tahu-tahu bertemu lagi. Ternyata di pertemuan itulah adanya kesempatan. Ya mungkin saja takdir Tuhan berkata, kenapa kita dipertemukan lagi? Sementara kita sudah lama tidak berkomunikasi, bahkan sudah lama tidak bertemu. Bisa jadi kamu berpikir ini takdir yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, bisa jadi ya. Dan ini ada Eight of Wands ya. Ini juga ada di Hierophant. Eight of Wands ada hal-hal yang tidak terduga. Mungkin saja karena doa-doa dia, doa-doa kamu yang memanifestkan dia, akhirnya terwujud di sini. Jadi perlu ya kita memanifestkan karena tentang pikiran-pikiran kita. Jadi sehingga nantinya Tuhan memberikan petunjuk kepada kita di saat kita menginginkan seseorang dan kita manifestkan, maka ya itu semua akan mudah jalannya. Oke? Jadi ini ada Eight of Wands, ada hal yang tidak terduga, mungkin bisa jadi tentang finansialnya kamu. Mungkin kamu yang tadinya seperti sulit mendapatkan kesempatan atau peluang, di sini kamu akan mendapatkan. Atau bahkan banyak orang-orang yang mulai ingin membantu kamu. Banyak orang-orang yang mungkin mulai untuk bisa memberikan support kepada kamu begitu. Terkadang bantuan itu tidak hanya dari segi finansial ya, tapi dari segi support, doa ya. Itu merupakan satu kekuatan bagi kita untuk bisa bangkit, memulai satu kehidupan baru. Oke? Nah, disinilah doa-doa kamu atau doa-doa dia itu akan terkabulkan. Di saat seseorang menginginkan kamu dan dia memanifestkan kamu ya, sambil dia berdoa, maka doa dia akan tembus ke langit. Dan bahkan ya mungkin dengan secepat kilat, itu mungkin akan terlihat. Oke? Nah, bisa juga di sini beberapa dari kamu yang single, kamu berdoa menginginkan seseorang menjadi pasangan, ya semoga aja ini akan datang kepada kamu. Ya, karena di cerita ini juga menggambarkan ya mungkin akan segera hadir nih ke dalam hidup kamu seseorang yang akan bisa mengerti kamu dan memahami kamu. Oke? Nah, jadi teman-temanku, kita akan coba lihat dari segi inisial ya.
inisialnya siapa? Oke, inisialnya siapa? Oh, banyak sekali. Ada E dan X, orang baru. Orang baru. Ada Q dan R, orang baru juga. Jadi lebih banyak ke orang baru ya, kenalan teman. Mungkin dikenalin sama teman ya. G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Nah, ini jelas ya, kenapa mantan yang pernah menyakiti ingin kembali, karena melihat kamu saat ini memang berubah. Kamu itu sudah tahu ya, bahwasanya aku tidak boleh lemah, aku tidak boleh sedih, aku tidak boleh menangis gitu. Sekarang aku harus tegar, harus kuat ya, harus tunjukkan kalau aku itu mampu gitu ya. Nah, ternyata beginilah. Jadi mantan yang pernah menyakiti kamu ya, dia ingin kembali karena melihat kamu orang yang berbeda. Ini ada M, orang yang dibenci. Ya, ini sama halnya juga. Jadi jangan terlalu sangat membenci ya, karena membenci itu bisa merubah diri kita menjadi cinta. Ya, ada F dan G, kenalan di sosmed. Nah, ini yang harus kamu pahami. Banyak yang berkenalan di sosmed, tapi terkadang lupa. Jika seseorang ini, nah mungkin jika kamu perempuan ya, kamu kenalan di sosmed, terus dia mungkin intens komunikasi dengan kamu. Terus dia merasa kalau kamu itu adalah segalanya. Dia mencoba untuk memberikan janji-janji kepada kamu gitu ya. Dan kamu ngerasa bahagia, merasa terhibur, dan kamu tidak kesepian lagi. Tetapi ujung-ujungnya mungkin dia akan memanfaatkan kamu, tapi kamu lupa diri. Nah, ini harus hati-hati ya. Terkadang ya logikanya aja, jika dia seorang laki-laki, dia tidak akan menyusahkan kita. Bahkan dia akan nanti rela berkorban buat kita. Itu laki-laki. Tapi kalau ada laki-laki atau perempuan yang mungkin di awal pertemuan itu udah bicara tentang uang, minta bantuan ini itu, ya yakinlah dia itu mungkin orang yang hanya memanfaatkan kamu. Oke. Nah, teman-temanku, kita akan lihat zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu di sini. Ada Gemini, ada Leo, Aries, ada Taurus, ada Virgo. Itu zodiak ya yang kuat kondisinya dengan kamu. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.